Halo Pak, dimanapun Bapak berada, hari ini saya Felixo dari kelas 11 Dunia 2 akan menayangkan beberapa video inspirasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari upaya melaksanakan sifat-sifat gereja, yaitu di sini saya melaksanakan sifat-sifat gereja yang kudus. Baiklah, selamat menyaksikan Pak. Pada video inspirasi yang pertama ini, yaitu menunjukkan saya sedang berdoa dan membaca Alkitab. Saya sendiri jujur lumayan sering membaca Alkitab, apalagi pada bulan lalu yaitu bulan Kitab Suci. Saya membaca Alkitab terus-menerus mengenai kisah para nabi yang ada dalam Alkitab, maupun kisah-kisah lain di dalam Alkitab. Karena di dalam kisah hidup mereka banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka para nabi tentu adalah utusan Allah yang mana merupakan orang-orang pilihan yang selalu hidup dan bersandar kepada Tuhan, serta selalu berusaha menjaga kekudusan diri mereka dan menjaga kesucian diri mereka. Sehingga dengan memahami kisah mereka dan perjuangan hidup para nabi Tuhan, bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menunjukkan sifat gereja yang kudus. Karena bila kita menerapkan sifat-sifat mereka, tentu kehidupan kita sudah benar di tangan Tuhan dan sudah benar di mata Tuhan. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu sudah sesuai apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita dapat menjaga kesucian diri kita. Dan perwujudan kita ini harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Dan di sini berdoa dan membaca Alkitab, kita akan semakin dekat dengan Tuhan tentunya. Dan firman-Nya terus akan meneguhkan iman kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau menghancurkan kekudusan kita, maupun dari perbuatan kita yang dapat menghancurkan kekudusan orang lain juga. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan dari membaca Alkitab ini dan berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan dan meneguhkan iman kita agar selalu bersikap kudus dalam menghadapi segala sesuatu dan terus menjaga kekudusan kita. Apakah saya harus lanjut bekerja? Padahal saya sudah lelah. Atau saya lebih baik beribadah saja ya ke gereja? Siapa tahu hati saya bisa lebih tenang gitu. Atau saya istirahat saja deh, biar bisa lebih segar gitu. Memusingkan. Baiklah, saya pilih beribadah saja. Nah, untuk menjaga kekudusan diri, tidak cukup hanya dengan membaca Alkitab dan berdoa saja loh. Karena sifat gereja yang kudus yaitu selalu hidup suci dan hidup benar di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dapat kita lakukan dengan menunjukkan iman kita sebagai orang Katolik. Sesuai dengan ayat Alkitab, yaitu pada Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka dari itu, kita harus menunjukkan kekudusan kita melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, yang mana harus kita jaga setiap harinya ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan hal yang paling sulit. Karena
untuk menjaga pikiran kita dan perkataan kita serta perbuatan kita untuk terus suci, baik, dan benar di hadapan Tuhan sangat sulit karena kita sebagai manusia tentu sesekali ada yang berpikir aneh-aneh dan melakukan hal yang aneh. Dan perbuatan, pikiran, dan perkataan sangat rentan menyakiti hati orang lain dan dapat merusak segala sesuatu bila tidak digunakan dengan baik, sehingga dapat merusak kekudusan kita. Dan dengan bertutur kata yang baik, pemikiran kita yang baik, dan perbuatan kita yang baik, niscaya semua perbuatan yang kita lakukan akan memuliakan nama Tuhan kita dan bukan merusak citranya. Karena kita sebagai gereja, yaitu kita manusianya, tentu tahu bahwa kekudusan merupakan anugerah dari Allah yang digunakan untuk mempersatukan seluruh gereja yang ada di dunia ini dalam nama Yesus Kristus. Namun jika kita selalu bertutur kata dan selalu berpikiran dan berkata yang buruk dan tidak sesuai dengan keinginan Allah, bagaimana kita bisa menyatukan gereja-gereja yang ada di dunia ini? Dan juga pemikiran buruk merusak kesucian diri kita sebagai gereja, yang berarti kita juga telah menyanyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita karena tidak juga menjaga kekudusan diri kita sendiri. Pada masa pandemi seperti ini, akan sangat sulit untuk melakukan misa offline atau pergi ke gereja seperti biasanya. Maka dari itu, kita yang berkecukupan memiliki laptop atau HP dan internet yang stabil hendaknya melakukan misa online setidaknya seminggu sekali. Walau kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara langsung, namun kita setidaknya dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita sebagai pemberi anugerah kehidupan dan pemberi kekudusan kepada kita manusia. Dan dengan misa online ini, setidaknya iman kita dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh khotbah pastor yang diberikan. Gereja memiliki sifat yang kudus bukan hanya masalah sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga merupakan hubungan kita dengan Allah. Maka semakin dekat kita dengan Allah, semakin benar pula hidup kita, dan semakin kudus dan diberkati segala perbuatan kita. Dan dengan misa online ini diharapkan kita dapat semakin didekatkan dengan Allah, dan hubungan kita juga semakin baik dengan Allah. Jadi kita semuanya yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan dan sudah benar. Sangat mudah bukan menjaga sifat gereja yang kudus, karena dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu pun kita juga dapat lakukannya setiap hari, bukan? Nah, seperti berdoa, membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, dan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Berikut hal-hal yang dapat kita lakukan. Semoga menginspirasi kalian untuk selalu menjaga kekudusan kita sebagai gereja. Terima kasih.